Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silakan buka linknya di deskripsi ya. Maaf ya ibu-ibu, sekedar meluruskan, mereka bukan pasangan pezina seperti yang dituduhkan oleh laki-laki tadi. Mereka itu paman dan keponakan, dan laki-laki ini calon suami saya. Terang Dokter Kayla seolah tahu isi hati para ibu yang hampir semuanya menatap mencemooh ke arahku. Oh, seperti itu. Maaf ya mbak, saya sempat seuzon. Timpal seseorang ibu yang mungkin usianya tidak jauh dariku, sambil menangkupkan tangan di depan dada. Aku hanya bisa membalas dengan sedikit senyuman. Mulutku sulit sekali untuk digerakkan. Suaraku juga tercekat di tenggorokan. Dokter Kayla membimbingku masuk dan mempersilahkan diriku duduk. Mengangsurkan segelas teh hangat yang baru saja dibuatkan oleh asistennya, menyuruhku meneguknya perlahan supaya ada tenaga. Kamu yang sabar ya Ran. Perempuan berhijab coklat susu itu menepuk pelan pundakku. Lagi, hanya bisa menjawab dengan lengkungan bibir. Kenapa nasib cintaku menjadi setragis ini? Dicampakkan oleh suami ketika sedang mengandung, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Semoga saja Allah segera membuka mata hati Mas Aziz dan menyadarkannya. Setelah keadaan tubuh mulai sedikit membaik, asisten dokter membantu naik ke atas dipan kecil dan memintaku untuk berbaring. Dengan lincah, Dokter Kayla menggerakkan transducer di atas perut yang sudah diolesi pelumas, menatap serius ke arah monitor sambil sesekali mengulas sedikit senyuman. Alhamdulillah, dedeknya sehat. Panjangnya sudah sekitar 2,50 cm dengan berat badan kurang lebih 7 gram ya. Ini juga dedek detak jantungnya bisa kamu dengaran. Dia menunjuk ke layar, membesarkan volume hingga suara detak jantung calon bayiku terdengar nyaring. Begitu indah anugerah Sang Kuasa dengan bentuk seorang anak. Dia adalah penyemangatku, penenang hatiku dikala gundah sedang melanda, membuat diri ini kuat menghadapi hari yang penuh cobaan serta ujian. Setelah selesai memeriksa, Dokter Kayla memberiku resep obat yang harus aku tebus di apotek. Gegas pamit undur diri, melangkah keluar meninggalkan ruangan calon istri Kak Dimas, dan segera membayar biaya penanganan di bagian administrasi. Bagaimana keadaan calon anak kamu, Ran? Tanya Kak Dimas seraya berjalan setengah berlari menghampiri. Alhamdulillah dia baik-baik saja kak, jawabku sembari membuang muka menyembunyikan air mata. Kalau mau nangis jangan ditahan, biar nggak terlalu sakit. Dengan lembut dia mengusap kepalaku yang terbungkus hijab, membuatku spontan langsung menghambur ke dalam pelukan. Menangis tergugu dalam dekapan adik ayahku, menumpahkan segala duka yang terasa mengganjal di hati. Kita pulang, sudah siang, Mas Zubair sudah nanyain kamu terus. Kak Dimas membingkai wajahku dengan kedua telapak tangan, menatap intens maniku. Aku mengangguk pelan, dengan ujung-ujung jari ku hapus air mata, lalu melingkarkan tangan menggandeng Kak Dimas hingga sampai ke mobil. Kak, memanggil pelan sambil memasang seatbelt di pinggang. Tolong jangan bilang sama ayah, kalau tadi kita ketemu Mas Aziz di rumah sakit. Ragu mengatakan hal itu, sebab paham betul kalau Kak Dimas bukan tipe orang yang pandai berbohong. Semoga saja nanti di rumah tidak ada pembahasan tentang Mas Aziz. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari parkiran rumah sakit. Aku terus saja menatap keluar jendela, mengingat semua kata Mas Aziz yang terus saja terngiang di telinga. Aku tidak menyangka akan seperti ini akhir cerita cinta kami. Hidup memang penuh dengan rahasia. Skenario Tuhan memang sulit sekali untuk ditebak. Menjalin hubungan tanpa ikatan halal selama 6 tahun, dan jodoh kami berdua hanya berusia 6 minggu saja. Rania, aku terkesiap kaget ketika mendengar suara Kak Dimas yang sedikit meninggi. Apa-apaan sih kak? Aku gak tuli tahu, manggil pakai teriak-teriak, kayak ngomong sama orang tunarungu. Sungutku kesal, merajuk. Iya, kamu memang gak tuli, tapi doyan melamun. Pasti lagi ngelamunin si Aziz ya. Sudah Laran, gak usah dipikirin. Hembas aja laki-laki seperti dia ke laut buat empan ikan hiu.
Manusiawi kalau aku memikirkan masalah yang sedang mendera, Kak. Mana ada orang yang tidak memikirkan masalah di kehidupannya, apalagi jika dia baru saja dijatuhi talak 3 oleh suaminya. Aku berbicara panjang lebar. Kak Dimas mengangguk paham. Dia mengusap pelan kepalaku yang tertutup hijab dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap fokus memegang setir. Malam kian beranjak larut. Aku masih saja terjaga merenungi nasib diri dalam keheningan. Lagi, bulir-bulir air bening lolos begitu saja membasahi pipi. Jangan terlalu stres, Rania. Kasihan calon anak kamu kalau ibunya terus saja menangis. Bukankah dokter Kayla pernah bilang, kalau ibu yang sedang mengandung menumpahkan air mata, maka bayi yang ada di rahimnya pun ikut menangis. Aku tidak mau membuat adik Utun ikut menangisi perbuatan jahat sang ayah. Dia harus bahagia, pun dengan diriku. Harus bangkit dan menunjukkan ke Mas Aziz dan keluarganya kalau aku bisa hidup tanpa dia. Aku juga akan membuktikan kalau janin yang ada di dalam kandungan ini adalah anak Mas Aziz. Kan ku buat menyesal mereka karena telah menolak kehadiran buah hatiku. Menarik selimut, membenamkan tubuh hingga sebatas leher. Terus bersolawat supaya kantuk lekas menjemput dan aku bisa terlelap melewati malam ini. Duduk di halaman rumah sakit, terus menatap lalu lalang kendaraan yang melintas. Pusing memikirkan biaya pengobatan Rafika yang terus saja membengkak. Sementara dia tidak kunjung membuka mata, benar-benar menyusahkan saja. Kalau bukan adik satu-satunya, sudah kubiarkan dokter mencabut alat-alat yang menempel di tubuhnya, membiarkan dia pergi agar tidak menjadi beban yang masih hidup. Sudah nganggur, biaya rumah sakit tidak ditanggung pemerintah, apalagi pacar Rafika yang menghamilinya, entah seperti apa laki-laki itu. Sis, dipanggil ibu, Vika siuman. Mbak Zalfa menepuk kasar pundakku. Duh, akhirnya siuman juga. Jawabku seraya beranjak dari kursi, kemudian berjalan mengekor di belakang Mbak Zalfa. Kamu koma lama banget sih, Fik. Sudah hampir sebulan tahu nggak kamu berada di rumah sakit. Sudah berapa banyak uang yang Mas keluarkan hanya untuk membiayai pengobatan kamu, sampai tabungan Mas hampir habis. Runtuhku meradang ketika sudah masuk ke dalam kamar rawat inap Rafika. Kesal, sebal, karena dia yang berbuat, aku yang harus bertanggung jawab. Belum lagi harus bayar angsuran rumah ibu yang kian membengkak. Semoga saja setelah Rafika sehat, dia bisa kembali lagi bekerja, membantuku membiayai kebutuhan keluarga. Kamu itu bagaimana, Aziz? Adik kamu baru siuman, malah kamu marah-marahi dia seperti itu. Timpal ibu seraya menatap menghunus ke arahku. Habis dia nyusahin, sungutku lagi. Rafika menatap lemah. Bibir wanita berusia 21 tahun itu terlihat pucat pasi, dengan kelopak mata cekung dan bibir tirus. Terlalu lama koma jadi dia sampai terlihat begitu kurus. Memangnya habis berapa biaya pengobatan aku, Mas? Tanya Rafika pelan, seperti angin yang sedang berhembus. Banyak lah, hampir menguras semua isi ATM-nya, Mas. Nanti aku ganti. Pakai duit haram? Menatap mencemooh wajah adikku, sebab aku tahu dia mendapatkan uang dari hasil menjual diri. Haram halal bukan urusan Mas, yang penting uangnya aku ganti. Dasar songong, baru bangun dari koma saja sudah ngajakin debat, tidak mau kalah pula. Ya sudah, pokoknya Mas gak mau tahu, setelah kamu sehat segera ganti uang Mas yang kamu pakai buat biaya pengobatan kamu selama dirawat di rumah sakit. Menghempaskan bokong di sofa, meluruskan kaki yang terasa pegal. Saat hendak memejamkan mata, tiba-tiba bayangan Rania berkelebat dalam angan. Kenapa tiba-tiba aku merindukan dia? Apa di sana dia juga sedang merindukan aku? Ah, sepertinya tidak. Dia sudah bahagia bersama laki-laki lain, memiliki tambatan hati lain, jadi tidak mungkin masih mengingat diriku. Hampir sebulan sudah resmi menjadi pengangguran. Sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerima aku menjadi karyawan. Pasti ini semua ulah Pak Beni. Dia sengaja menyebar gosip tentangku, mempengaruhi perusahaan-perusahaan lain untuk tidak menerimaku menjadi karyawan. Dasar anak sama bapak sama aja, sama-sama nyebelin dan sok-sokan. Tampangnya doang pada alim, tapi kelakuannya barbar. Menepikan mobil di pinggir jalan, membeli segelas es kelapa muda untuk menyegarkan otak.
yang terasa kering setelah seharian muter-muter dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya mencari lowongan pekerjaan. Baru saja duduk santai meneguk sedikit es, Hamzah melintas di depanku menggunakan sepeda motor butut kesayangannya. Terlihat membawa banyak sekali barang belanjaan. Karena penasaran, aku masuk ke dalam mobil, mengikutinya, ingin tahu hendak kemana dia pergi. Aku yakin dia ingin menemui seseorang, karena wajahnya terlihat sangat bahagia. Sepeda motor milik Hamzah berbelok ke kiri menuju perkampungan padat penduduk dan kumuh. Dulu juga saat kami masih sekolah, aku pernah masuk ke dalam perkampungan tersebut mengantar Hamzah. Hanya sekali saja, tapi masih ingat jalan yang dilalui. Kedua sudut bibirku terangkat. Jangan-jangan Hamzah bukan anaknya Pak Beni, atau dia anak selingkuhannya Pak Beni. Wah, bakal seru kalau dia tertangkap basah berada di rumah reot. Kira-kira seperti apa ekspresi lelaki sombong itu saat aku tahu kalau ternyata dia hanya seorang anak haram. Mempercepat laju kendaraan, terus mengikuti dia memasuki gang sempit, hingga akhirnya dia berhenti di depan bangunan tua, menghampiri seorang wanita renta menyelami tangan perempuan keriput itu. Ya, aku baru ingat sekarang, wanita itu ibunya Hamzah. Dia yang dulu sering mengantarkan tugas Hamzah yang tertinggal menggunakan sepeda ontel. Aku masih ingat itu. Kalau turun dan menghampirinya kayaknya seru nih. Aku gak bakal tenang kalau melihat dia bahagia. Apalagi sekarang mempermalukan aku di depan umum. Juga mempersulit hidupku seperti ini. Sambil tersenyum sinis menghampiri Hamzah yang sedang duduk memeluk si wanita tua. Menertawakan mereka karena hidupnya teramat miskin serta menyedihkan. Lo ngapain ada di sini, sis? Tanya Hamzah dengan mimik kaget. Ngikutin lo, jawabku sambil menyilangkan tangan di depan dada. Sebenarnya agak jijik juga menginjakan kaki di tempat kotor seperti ini. Tapi demi ingin mempermalukan Hamzah, apapun akan aku lakukan, termasuk harus menginjakan kaki di tempat kumuh. Jadi ini rumah lo? Anak orang kaya tinggal di gubuk reot seperti ini? Aku tertawa, lebih tepatnya menertawakan keadaan Hamzah yang selalu saja terlihat susah. Bukan urusan lo, sis. Sungutnya. Jangan-jangan lo anak selingkuhannya Pak Beni ya? Dia itu kan kaya. Wajar kalau punya selingkuhan di mana-mana. Gue aja kalau sudah punya banyak duit gak mau punya istri cuma satu. Lo ngarang pengen punya istri 2. Istri 1 aja lo terlantarkan, apalagi punya 2 istri atau 3. Tidak kusangka dia akan menjawab seperti itu. Enak aja. Aku dibilang menelantarkan istri. Rania itu sudah bukan istriku lagi. Lagian, untuk apa memberi nafkah kepada wanita yang sedang mengandung benih laki-laki lain? Tidak sudi. Dasar anak haram, ejekku. Apa lo bilang? Gue anak haram. Dia menarik kasar kerah kemeja mahalku. Gak usah pakai kekerasan, woles aja. Mencoba menyingkirkan tangan Hamzah, tetapi dia begitu erat mencengkram bajuku. Baru kali ini aku melihat Hamzah semarah itu. Biasanya, dia selalu diam walaupun dihina serta dicaci. Berarti benar kalau dia memang anak haram. Kalau tidak, mana mungkin dia sampai semurka ini kepadaku. Asal lo tahu ya, Pak Beni memang ayah gue. Dia ayah kandung gue. Dan ibu gue, Ibu Nafsiah. Lo kenal kan Ibu Nafsiah? Pemilik butik Nafsiah Collection, tempat ibu lo biasa ngutil. Tahu nggak? Dia mendorong tubuhku kasar. Sialan. Gue memang gak pernah ngasih tahu siapa jati diri gue sebenarnya sama lo. Karena gue tahu lo seorang penjilat. Sekarang lo tanya sama ibu lo. Yang anak selingkuhan orang, itu gue apa lo? Hardiknya lagi, bertambah meradang. Aku berdiri mematung menatap punggung Hamzah yang sedang memeluk perempuan tua itu masuk. Mencoba mencerna kalimat terakhir yang terlontar dari mulutnya. Ingin tahu apa maksud dari perkataannya itu. Apa jangan-jangan sebenarnya dia tahu sesuatu tentang rahasia keluarga aku? Ah, sudahlah, tidak penting. Urusanku masih banyak yang belum terselesaikan. Daripada terus memikirkan ucapan Hamzah, lebih baik pergi dan kembali mencari pekerjaan. Melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan, melihat masih adakah waktu untuk diri ini pergi ke sebuah perusahaan yang ada di ujung jalan. Semoga saja kali ini berhasil. Mobil aku parkirkan di halaman sebuah gedung bertingkat 5. Gegas mengambil CV yang aku letakkan di jok mobil belakang. Berjalan setengah berlari ke dalam menemui HRD perusahaan. Lumayan mengantri, tapi aku yakin pasti diriku lah yang akan diterima.
Sebab dari tampang para pelamar yang lainnya terlihat sangat kampungan, juga tidak berpengalaman. Sepertinya mereka baru saja lulus kuliah, karena wajah mereka masih terlihat muda. Setelah mengantri hampir 1 jam, akhirnya namaku dipanggil juga. Dengan perasaan deg-degan, masuk ke dalam ruangan yang terasa panas walaupun berpendingin ruangan itu. Menyalami seorang perempuan bertubuh gemuk yang sedang duduk di kursi sambil menatap tajam wajahku. Lalu segera duduk setelah dia mempersilahkan. "Ini Bu, surat lamaran pekerjaannya," menyodorkan CV yang aku bawa. Wanita berkacamata tebal itu membuka-buka sebentar, kemudian meletakkannya begitu saja di meja sebelahnya. "Oke, kamu saya terima bekerja di perusahaan ini," ucapnya membuatku merasa bahagia yang tidak terkira. "Terima kasih banyak, Bu," jawabku girang. "Sama-sama, besok kamu sudah bisa mulai bekerja, tapi dapat seragamnya seminggu lagi. Saya ingin tahu dulu seperti apa kinerja kamu." "Seragam?" Dahiku berkerut menatap perempuan bersanggul tinggi itu dengan mimik heran. "Iya, seragam. Semua cleaning service di sini menggunakan seragam. Apa kamu keberatan?" "Apa, Bu? Cleaning service? Ibu sudah gila ya? Saya di perusahaan yang dulu itu jadi manajer marketing, Bu. Masa sekarang suruh jadi cleaning service?" Menggebrak meja, tidak terima dengan semua ini. "Di sini hanya ada lowongan sebagai cleaning service doang. Kalau mau ya syukur, tidak mau ya nggak maksa. Masih banyak orang yang mengantri ingin mendapatkan pekerjaan ini," dia berujar dengan congkaknya. "Ogah," menendang kursi lalu keluar dari ruangan itu sambil menggerutu. "Enak aja, mau disuruh jadi babu di tempat ini. Gue biasa jadi orang penting yang hobinya nyuruh-nyuruh. Masa mau banting setir jadi office boy, malu-maluin aja. Mending gue nganggur selamanya kalau harus bekerja seperti ini mah." Gerundelku kesal. Dengan perasaan dongkol meninggalkan gedung itu, amarah tidak juga mereda mengingat penghinaan Hamzah, juga penghinaan wanita gendut tadi. Apa jangan-jangan mereka semua bersekongkol? Keluarga besar Hamzah sudah menghubungi perusahaan-perusahaan ternama supaya tidak menerima lamaran pekerjaan yang aku kirimkan. Dan sekalinya ada yang mau menerima, malah mau ditempatkan di bagian bersih-bersih. Bisa lecet tanganku nanti. Biasa megang laptop dan ponsel, malah disuruh pegang kain pel dan sapu. Membayangkannya saja aku sudah ngeri, apalagi menjalani. Mana gaji yang didapat kecil pula, mana cukup untuk membayar cicilan mobil juga memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga. Sepanjang perjalanan aku terus mengerutu. Hingga akhirnya secara spontan menginjak pedal rem. Melihat ibu turun dari mobil sedan berwarna silver sambil melambaikan tangan dan memberi ciuman jauh kepada orang yang ada di dalam kendaraan mewah itu. Aku menepikan mobil tepat di hadapan ibu berdiri. Wanita berjambul itu terkesiap dengan kelopak mata melebar sempurna menatapku. "Ibu dari mana?" tanyaku menyelidik. "Jalan-jalan sama teman. Memangnya kenapa?" Dia balik bertanya. "Siapa yang tadi bersama ibu? Tadi aku lihat ibu turun dari mobil sedan berwarna silver. Ibu nggak ngelakuin hal yang macem-macem kan?" Menatap intens wajah ibuku. "Kamu ngomong apa sih, Sis?" Dia membuka pintu mobil dan segera duduk di kursi sebelah kemudi, memasang sabuk pengaman kemudian sibuk memainkan ponselnya. Dasar emak-emak labil. "Bu, memangnya aku anak hasil selingkuh ya?" Iseng-iseng bertanya, teringat dengan kata-kata Hamzah tadi. Riak wajah ibu seketika langsung berubah. "Tapi, masa iya aku anak selingkuhan?" "Kamu itu makin kesini semakin ngaco, Sis," sungut ibu. Matanya tidak lepas dari ponsel dan dia tersenyum-senyum sendiri menatap benda mati yang ada di genggaman. "Ibu suka ngutil di Nafsia Collection ya?" Lagi, aku bertanya hal-hal yang mungkin membuat ibu malu serta marah. Dan benar saja, wajah ibu seketika langsung berubah memerah seperti kepiting rebus. Dia terlihat meradang. Ponsel yang ada di dalam genggaman segera ia simpan di dalam tas yang dia pangku. "Siapa yang ngomong seperti itu, Sis? Biar ibu robek-robek mulutnya. Enak saja nuduh ibu tukang ngutil. Untuk apa ibu ngutil barang orang? Siapa yang ngomong? Biar ibu samperin dia dan ibu labrak manusia nggak berpendidikan itu," sengitnya. "Hamzah, dasar bocah sialan. Ayo, bawa ibu ke tempat Hamzah, biar ibu labrak dia. Nggak bosen-bosen anak itu bikin masalah sama kita. Mentang-mentang dia anak orang kaya." Ibu terlihat bertambah emosi. Demen kalau lihat ibu meradang seperti ini. Biarlah, biar aku bawa ibu ke tempat Hamzah.
biar dicaci maki laki-laki sombong itu. Belum tahu dia siapa Ibu Sulis yang sebenarnya. Dia lebih sangar dari preman pasar, juga lebih galak dari singa lapar. Memutar arah kemudi, membelah jalanan kota menuju bengkel Hamzah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempatku tinggal. Kebetulan sepertinya dia sedang ada di dalam tempat kerjanya itu. Hamzah terlihat sedang bercengkrama dengan seseorang perempuan sepantaran ibu. Hanya saja perempuan tersebut menggunakan pakaian tertutup, tidak seperti ibu yang dandanannya selalu cetar dan terbuka. 11-12 dengan putri bungsunya, Rafikah. Menepikan mobil, membukakan pintu untuk ibu lalu membantu wanita bergaun merah marun itu untuk turun. Sudah tidak sabar melihat ibu memarahi Hamzah. Bila perlu, mengadakan siaran langsung supaya semua orang tahu kalau Hamzah tidak sealim yang mereka kira. Entah mengapa langkah ibu terhenti ketika melihat wanita yang sedang duduk bersama Hamzah di dalam bengkelnya. Wajah putih perempuan yang telah melahirkannya itu berubah bias, seperti ada ketakutan tergambar di sepasang netranya. "Kenapa berhenti, Bu?" Katanya mau ngelabrak Hamzah. Tanyaku penasaran. "Nggak jadi. Ibu malas berurusan dengan wanita yang sedang duduk bersama Hamzah. Dia kalau ribut sama seseorang, mainnya kasar. Ibu saja pernah hampir kena cakar wajahnya sama dia," jawab ibu sembari memutar badan kemudian kembali masuk ke dalam mobil. "Memangnya dia siapa, Bu?" Tanyaku lagi karena penasaran. "Nafsiah," ibu menyahut tanpa menoleh. Ibu takut sama dia, apa jangan-jangan yang Hamzah katakan memang benar? Ibu itu tukang ngutil di butik ibunya Hamzah. Menatap menyelidik. Ibu langsung melengos ketika merasa dirinya sedang diintimidasi oleh anaknya. Wah, ada yang gak beres. Jangan-jangan memang benar ibu suka melakukan tindakan kriminal. Buktinya, dia diam saja ketika aku menanyakan hal tersebut. Biasanya dia akan mendebat panjang lebar jika merasa dirinya tidak bersalah. Beberapa bulan kemudian, "Mas, anterin aku ke mall yuk. Mau beli baju sama keperluan rumah lainnya," ajak Rafika yang sudah terlihat rapi. Aku menelisik tampilannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mengenakan dress sebatas paha dan tanpa lengan dengan rambut dikerli serta dandan begitu cantik sudah seperti orang mau kondangan. "Sekarang," tanyaku tanpa merubah posisi, tetap rebahan di atas sofa sambil memainkan ponsel. "Iyalah, masa bulan depan," sungutnya. Dengan malas beranjak dari sofa, mengekor di belakang Rafika, sebab sekarang dia yang bekerja dan memenuhi semua kebutuhan keluarga kami, termasuk kebutuhanku sehari-hari. Jika menolak mengantar, pasti dia akan mengamuk dan tidak mau lagi memberiku uang, serta membayar cicilan mobil yang masih kurang 2 tahun lagi. "Ingat ya Mas, jangan ikutan beli baju kayak kemarin. Kalau Mas masih ikut belanja, berarti Mas gak dapet jatah bulanan ini," ancamnya ketika kami sudah berada di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. "Iya, bawel," sungutku sambil mengikutinya dari belakang. Semenjak tidak bekerja, aku beralih profesi menjadi supir pribadinya Rafika, mengantar jemput dia kemana saja, termasuk saat menemui om-om yang ingin menggunakan jasanya. "Ayo Mas, jangan banyak bengong." Wanita berambut panjang tetapi hasil sambungan itu menarik kasar tanganku. Kadang, aku selalu merenungi nasib ini. Diperlakukan kasar, dianggap sebagai budak oleh adikku sendiri. Hanya karena tidak bisa menghasilkan uang, dia seolah lupa selama beberapa tahun yang lalu, dia juga menopang hidup kepadaku, mengandalkan apa yang aku dapatkan, bahkan sampai lebih mementingkan kesejahteraan Rafika daripada Rania mantan istriku. Aku selalu menjatah uang jajannya sebesar 4 juta tiap bulannya, dan dia tidak pernah sekalipun aku suruh-suruh, apalagi memperbudak seperti apa yang sedang dia lakukan kepadaku sekarang ini. "Is, bengong melulu, ayo bawain keranjang belanjaan aku Mas," tita Rafika dengan nada meninggi serta memasang wajah congkak. Astaga, benar-benar ini bocah, kalau bukan adik kandungku sudah tak, biar tahu rasa dia. Terus mengikuti Rafika kemanapun dia melangkah, sebab jika aku sampai salah, dia tidak segan memakiku di depan semua orang. Mending menuruti perintahnya saja daripada terus dipermalukan. Kesannya gak punya harga diri sekali aku di mata Rafika. Setelah hampir 2 jam mengitari mall, Rafika menyuruhku menunggu di sebuah restoran yang berada di dalam pusat perbelanjaan. Katanya dia ingin menemui seseorang dan aku diminta menunggu sampai dia kembali.
duduk bersandar di kursi, menikmati hidangan mewah yang sudah lama tidak aku nikmati. Semenjak dipecat oleh Pak Benny dan tidak lagi mendapatkan pekerjaan, hidupku menjadi berantakan. Dan semua yang aku inginkan tidak terpenuhi. Jangankan untuk makan mahal di restoran, hanya sekedar nongkrong di kafe ecek-ecek saja harus terlebih dahulu menjadi budak Rafikah. Ketika sedang asiknya menikmati makanan yang terhidang, rombongan keluarga Rania datang dan duduk di ruangan VIP yang tersedia. Ada Dimas juga, turut serta dengan rombongan. Aku terus saja memindai wajah Rania yang kian cantik mempesona, dengan perut yang sudah membuncit. Sepertinya dia sudah benar-benar lupa dengan diriku. Terlihat dari ekspresinya yang tampak begitu bahagia. Terlebih lagi si lelaki perebut istri orang itu ada di sana. Selang beberapa menit, Pak Benny dan keluarga datang bergabung. Ada Hamzah juga di sana, menyodorkan satu kotak besar yang sudah dibungkus menggunakan kertas kado sedemikian rupa dan menyodorkan hadiah tersebut kepada Rania. Ada keperluan apa keluarga Rania dan keluarga Hamzah berkumpul? Apa jangan-jangan mereka ingin menikahkan Rania dengan Hamzah? Aku terus saja memindai dari kejauhan keakraban mereka semua. Sesekali aku lihat Hamzah mencuri pandang ke arah Rania, menampakkan ada rasa kekaguman yang berusaha dia sembunyikan rapat-rapat. Ternyata dia masih menyimpan rasa begitu dalam kepada mantan istriku, membuat api cemburu kian menyala-nyala di hati. Dan aku merasa ingin terbakar dengan perasaan itu. Lagi dan lagi, Hamzah melirik ke arah Rania, dan seketika mantan istriku menoleh. Ia menyuguhkan bibir tipisnya begitu manis. Senyum tulus yang dulu selalu ia persembahkan untukku, sekarang dia kembangkan untuk orang lain. Panas yang kurasakan saat ini, bagai ada api yang sedang berkobar-kobar dan siap menghanguskan. Mengepalkan tangan, menggertakkan gigi seraya berjalan mendekat ke arah mereka semua. Meja berisi makanan serta minuman aku angkat, hingga seluruh isinya berhamburan serta berantakan. Hampir semua pengunjung di restoran yang ada menjerit ketakutan, pun dengan Rania yang langsung bersembunyi di balik tubuh kekar kekasih gelapnya. Sedang Hamzah dan ayah, mereka berusaha memegangi yang sedang berbuat anarkis, sebelum akhirnya dikerahkan kepada petugas keamanan. Rania, awas saja kamu Ran, kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah mengecewakan aku. Kamu selingkuh. Kamu hamil di luar nikah. Dan aku disuruh bertanggung jawab sekarang. Setelah aku menikahi kamu, kamu malah pergi meninggalkan aku, berpaling dalam pelukan laki-laki lain. Teriakku mencaci Rania. Sok suci kamu Ran. Dandanannya doang tertutup, tapi kelakuannya gak bermoral. Teriakku lagi belum puas. Rania bergeming. Begitu pula dengan yang lain, mereka semua mengabaikan aku. Rania terus saja mengelus perut besarnya sambil sesekali menggeleng kepala. Puas rasanya bisa kembali mempermalukan dia. Juga penasaran, sebenarnya benih siapa di rahim istriku? Benih Dimaskah? Atau justru benih laki-laki lain? Dua orang petugas keamanan terus saja menarik paksa tubuhku menjauh dari restoran. Beberapa pasang mata terus memperhatikan, seolah aku topeng monyet yang wajib untuk dipertontonkan. Dasar kampungan. Diam di sini dan jangan coba-coba kembali berbuat onar di tempat ini. Sentak salah seorang petugas sambil mendorong kasar tubuhku masuk ke dalam pos, hingga aku hampir saja terjungkir kalau tidak segera berpegangan kursi. Benar-benar sial hidupku hari ini, melihat Rania bersama laki-laki lain, menjadi tontonan pengunjung mal dan bahkan ada beberapa yang mengambil gambar serta video. Memalukan. Mengambil ponsel, berusaha menghubungi Rafikah. Sedang apa ia di luar sana? Kenapa tidak juga menjawab panggilan telepon dariku? Apa memang dia sengaja menghindar sebab sudah mendengar kalau aku dibawa dua orang petugas keamanan karena berbuat onar? Silakan Bapak tanda tangani surat ini. Satpam itu menyodorkan selembar kertas dan menyuruhku membubuhkan tanda tangan di atas materai. Tidak mau? Saya tidak mau tanda tangan. Tolakku melipat tangan di depan dada. Oke, kalau begitu biar nanti Bapak berurusan langsung dengan pihak berwajib. Dia melenggang pergi dengan congaknya. Mas Aziz kenapa sih? Selalu saja membuat masalah. Bikin rugi aku saja. Runtuk Rafika sambil masuk ke dalam ruangan tempat di mana aku sedang ditahan. Bawel. Sungutku kesal. Mas tahu nggak? Aku harus bayar ganti rugi lebih dari 5 juta. Dan semua itu gara-gara sifat anarkis Mas Aziz. Nyusahin aja bisanya. Sungutnya lagi. Menarik kasar lengan bajuku hingga hampir robek. Baru 5 juta. 5 juta juga duit Mas. Nyarinya susah. Capek aku.
Dia menyilang tangan di depan dada. Aku juga nyari hampir 100 juta. Lebih capek lagi, Vika. Dan kamu menghabiskannya dalam waktu beberapa hari. Karena ulah konyol kamu di klinik aborsi. Aku mendebat tak kalah sengit, geram dengan sikapnya yang selalu semena-mena terhadapku. Tidak disangka, Rafika malah mendorong tubuhku hingga hampir terjatuh. Kalau saja dia laki-laki, sudah aku ajak duel saat ini juga. Sayang, dia perempuan. Ungkit-ungkit aja terus. Suara cempreng Rafika sudah seperti kaleng rombeng dilempar ke tembok. Berisik, membuat semua orang yang ada di halaman pusat perbelanjaan langsung menatap kami berdua. Kamu tidak apa-apa, Ran? Tanya Kak Amza sambil menatap kakiku karena ada beberapa mangkuk pecah berserakan di lantai. Aku gak apa-apa, Kak. Mengulas senyum tipis kepadanya. Alhamdulillah kalau begitu, aku cuma takut kalau kaki kamu sampai terkena pecahan beling. Ucap lelaki berhidung mancung itu dengan mimik khawatir. Hari ini, genap usiaku 24 tahun. Bunda sengaja mengajakku makan di restoran tempat favorit keluarga kami biasa berkumpul. Dan mengajak Tante Nafsia serta Om Beni karena mereka sudah kenal cukup lama. Tidak aku sangka, Kak Amza ikut serta dengan kedua orang tuanya dan membawakan kado untukku. Namun, gara-gara Mas Aziz acara makan-makan keluarga kami berantakan. Mungkin dia sengaja melakukan itu karena tidak mau melihat aku bahagia. Apalagi ada Kak Dimas di antara kami, laki-laki yang selalu ia anggap kekasih gelapku, juga ayah dari anak yang ada di dalam rahimku. Tanpa mau mendengar penjelasan kami. Ayo Ran, kita pindah ke meja sebelah. Bunda memeluk pinggangku lalu membantuku untuk duduk. Perlakuan Bunda terhadapku memang terkadang agak sedikit berlebihan. Mungkin karena kehamilanku yang sudah mulai membesar, ditambah lagi tidak ada suami mendampingi. Kak Amza duduk di kursi persis di seberangku. Bersisian dengan Kak Dimas, mereka sudah terlihat sangat akrab sebab Kak Dimas adalah langganan tetap di bengkel Kak Amza. Pun dengan ayah, mereka dulu ketika masih single, ayah pernah mendesakku untuk menikah dengan laki-laki keturunan Timur Tengah itu. Akan tetapi aku menolaknya secara halus. Setelah selesai makan bersama serta bercengkrama membahas masalah pekerjaan serta keluarga, kami akhirnya memutuskan untuk pulang sebab jarum jam sudah menunjuk ke angka 10 malam. Ada sesuatu hal yang menarik di percakapan ayah dan Om Beni Sulaiman. Kata lelaki berkacamata itu, Mas Aziz pernah menuduh Kak Amza sebagai pencuri lalu berusaha mempenjarakannya. Hingga akhirnya berujung pemecatan dan sekarang Mas Aziz sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Memang, selama ini Mas Aziz tidak pernah tahu persis tentang asal-usul keluarga Kak Amza. Aku tidak tahu kenapa lelaki dengan garis wajah tegas tersebut merahasiakan jati dirinya kepada mantan suami. Mungkin ada hal yang tidak perlu diketahui oleh Mas Aziz, atau ada sesuatu rahasia antara mereka berdua, dan itu semua sekarang bukan lagi menjadi urusanku. Bumil, jangan bengong terus. Tante Nafsia menepuk pelan bahuku. Aku berusaha menarik kedua ujung bibir lalu melirik sekilas ke arah Kak Amza, yang ternyata diam-diam sedang mencuri pandang, hingga tanpa sengaja pandangan kami saling bertabrakan, menghadirkan gelenjar aneh di dalam hati. Kak Amza terlihat tersenyum kikuk dan lekas membuang pandang. Pun dengan diriku yang tiba-tiba salah tingkah diperhatikan oleh laki-laki yang pernah mengutarakan isi hatinya kepadaku 2 tahun yang lalu, dan aku menolaknya karena lebih memilih Mas Aziz sebagai pendamping hidup. Ayo kita pulang, Ran, ucap Bunda seraya mengulurkan tangan kepadaku. Aku bisa bangun sendiri, Bunda. Aku ini lagi hamil, bukan sedang sakit. Aku menjawab sambil memonyongkan bibir. Kan Bunda sayang sama kamu, Ran. Mumpung masih sehat dan tinggal bersama, Bunda kepengen selalu memanjakan kamu. Dengan lembut wanita berhijab panjang menjuntai itu mengusap kepalaku. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari parkiran pusat perbelanjaan terbesar di kota Jakarta. Aku duduk di samping Bunda sambil membuang pandang keluar jendela, menikmati kelap-kelip lampu jalanan seraya mengelus perut yang kian membukit. Bayi di dalam rahimku juga sudah begitu aktif, selalu mendendang-dendang membuat diri ini sering tersenyum sendiri dibuatnya. Sayang, aku hanya bisa menikmati keindahan serta kebahagiaan itu sendiri. Jika masih bersama suami, mungkin kebahagiaan ini akan terasa semakin lengkap. Mengambil napas dalam-dalam, melonggarkan dada yang terasa sedang dihimpit batu besar lalu mengeluarkannya secara perlahan. Sakit hatiku jika mengingat perlakuan Mas Aziz selama ini padaku.
Andai saja belum menjatuhkan talak 3 dan kami masih bisa kembali, sepertinya perlu pertimbangan yang matang untuk rujuk dengan mantan suami. Sudah tidak ada lagi minat menjalani biduk rumah tangga bersama dia. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar, membersihkan tubuh yang terasa lengket, kemudian mengganti pakaian dengan yang lebih nyaman. Tidak lupa juga menjalankan sholat Isya, yang sudah agak sedikit terlambat. Bersujud kepada Sang Pemberi kehidupan serta memohon ampun atas semua kesalahan yang sudah aku lakukan selama hidup. Setelah selesai sholat, bermurojaah sebentar sambil menunggu kantuk datang. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk di gawaiku dari nomor tidak dikenal. Assalamualaikum, bagaimana Ran? Kamu suka kadonya? Isi pesan tersebut dan aku lekas mengintip foto profil si empunya nomor. Ternyata pesan dari Kak Hamzah. Dari mana dia tahu nomorku? Apa dia minta sama Kak Dimas? Hatiku bertanya-tanya, sebab tidak pernah merasa bertukar nomor dengan pria bertubuh tinggi besar tersebut. Tidak mau pusing, memikirkan dari mana Kak Hamzah mendapat nomorku. Aku segera menyibak selimut dan mengambil kotak besar pemberian darinya. Tidak sabar ingin tahu apa isi kado tersebut. Senyum berkembang di bibir ketika melihat hadiah yang Kak Hamzah berikan. Bukannya boneka atau gamis seperti yang ada dalam pikiranku, tetapi malah baju-baju bayi serba berwarna hijau. Dia masih ingat warna kesukaanku ternyata. Ya Allah Kak, kadonya bagus-bagus banget. Aku suka dan terharu loh Kak, seriusan. Tidak lama kemudian terlihat di layar HP kalau Kak Hamzah sedang mengetik pesan. Aku terus saja memindai satu persatu baju bayi yang begitu lucu, membuat diri ini tidak sabar menunggu kelahiran calon bayiku. Suara notifikasi pesan kembali masuk. Dengan segera aku membacanya. Kembali tersenyum saat Kak Hamzah menunjukkan gambar tempat tidur bayi bergambar superhero yang suka merayap di tembok. Suka nggak? Bagus banget Kak, di mana ada jual tempat tidur seperti itu? Balasku sembari merebah bobot dan mengganjal perut dengan bantal. Masih pre-orderan, tapi kakak sudah pesan satu buat calon anak kamu. Insya Allah sebelum anak kamu lahir barangnya sudah sampai di rumah. Berapa harganya Kak? Biar uangnya aku transfer. Gratis buat kamu, gak usah diganti. Itu hadiah ulang tahun buat kamu Ran. Aku bingung mau beli apa, soalnya gak tahu selera kamu. Jadi mending beliin buat Dede Utun aja. Kata Dede Utun terima kasih. Kak Hamzah membalas dengan emoji ketawa. Ya sudah ya Kak, aku pamit tidur dulu, sudah malam ngantuk. Iya Ran, silahkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kamu dan calon anak kamu. Jangan lupa berdoa. Aku meletakkan benda pipi persegi itu di samping bantal, kemudian memejamkan mata setelah membaca doa. Kak Dimas ngasih nomor aku ke Kak Hamzah ya? Tanyaku saat berdua di teras rumah bersama Kak Dimas setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Iya, memangnya kenapa? Bukannya kalian sudah mengenal lama? Jawab pria berambut cepak tersebut sambil mengesap teh manis buatanku. Tapi harusnya kakak izin dulu sama aku, jangan main kasih-kasih aja ke orang, sungutku sambil memonjongkan bibir. Kakak minta maaf, nanti kakak chat Hamzah dan bilang supaya dia tidak usah menghubungi kamu. Janganlah, gak enak sama dia. Ya sudah kalau begitu. Pokoknya kakak harus tebus kesalahan kakak, dengan cara mengajak aku sarapan di taman kota dekat rumah aku, sekarang. Menyilangkan tangan di depan dada. Duh Ran, kenapa jadi kakak yang harus nurutin ngidam kamu terus sih? Kakak lagi capek Ran. Kamu sih dulu pakai kawin sama Aziz, cuma dibuntingin doang, habis itu ditinggal. Serasa ada palu godam yang menghantam mendengar kata demi kata yang terlontar dari mulut pamanku. Hatiku seperti tercacah-cacah, kembali meratapi nasib diri yang tidak beruntung seperti orang-orang. Kugigit bibir bawah, pelan-pelan beranjak dari kursi dan berjalan gontai meninggalkan Kak Dimas. Air mata berlomba-lomba mengular di wajah. Tendangan calon anakku tidak aku hiraukan karena rasa kecewaku terhadap ayahnya. Kenapa seperti ini Tuhan? Mengapa takdirku penuh dengan duri? Mengapa engkau pertemukan aku dan Mas Aziz menjadikan istrinya selama 6 pekan kemudian diberi cobaan seperti ini? Ran! Kak Dimas masuk ke dalam kamarku dan duduk di bibir ranjang. Kakak minta maaf, tidak seharusnya tadi kakak berkata seperti itu sama kamu. Tolong jangan nangis. Kakak tidak sanggup melihat keponakan kakak satu-satunya menitikkan air mata. Maafin kakak. Dia menggenggam tanganku dan menyeka air mata yang terus saja mengalir di pipi ini dengan ujung jemarinya. Ayo,
Katanya mau sarapan di taman dekat rumah kamu. Aku sudah gak kepengen, Kak, jawabku lirih. Berarti kamu tidak memaafkan kakak. Aku mendegus kesal, bangkit dari dudukku kemudian menggandeng tangan Kak Dimas keluar rumah. Besok-besok jangan ngambek lagi ya. Pria berwajah oval itu mengusap kepalaku sambil menyunggingkan bibir. Tergantung, sahutku manja. Sudah mau jadi emak-emak kurangin ngambeknya. Dia mencubit hidungku. Beruntung sekali memiliki paman tidak beda jauh usianya. Mungkin karena dia masih muda jadi Mas Aziz terus saja mengira kalau Kak Dimas itu selingkuhanku. Mobil menepi di pinggir jalan raya dekat taman. Ada beberapa ibu sedang senam pagi di sana. Juga banyak anak-anak sedang berlarian ke sana kemari. Bibir kembali aku lengkungkan. Merasa rindu dengan suasana komplek tempat tinggalku dulu sebelum bermasalah dengan Mas Aziz serta keluarganya. Heh Rania, aku terkesiap ketika tiba-tiba ibu menghampiri sambil berkacak pinggang. Dia menatap sinis ke arah perut yang membungkit. Seolah ada benda menjijikan di tubuh ini. Kirain anak dalam perut kamu itu sudah benar-benar mati. Ternyata masih hidup. Kasian banget anak kamu nanti Rania. Lahir menjadi anak haram. Juga pastinya terlahir cacat karena pernah hampir digugurkan. Sudah anak haram, cacat pula. Ih, cerocosnya lantang. Sembari menggedikan bahu. Plak, entah mendapat keberanian dari mana hingga tiba-tiba melayangkan tamparan di pipi ibu yang terlihat menor. Bukannya kurang ajar kepada orang yang lebih tua, tetapi apa yang dia katakan sungguh keterlaluan. Ibu mengangkat tangan hendak membalas tamparanku. Akan tetapi Kak Dimas dengan sigap menangkap tangan mantan mertuaku dan menepisnya dengan kasar. Dasar pezinah, wanita murahan, maki ibu dengan suara lantang, mengalihkan perhatian para pengunjung taman. Saya sumpahin nanti lahirannya susah dan anak kamu terlahir cacat Rania. Lagi, sumpah serapah terlontar dari mulut ibunya Mas Aziz. Padahal dia sesama wanita, pernah mengandung dan merasakan seperti apa rasanya melahirkan. Terlebih lagi yang dia jatuhi sumpah serapah adalah calon cucunya sendiri. Apa dia tidak berpikir jika nanti salah satu dari anak perempuannya diperlakukan seperti aku sekarang ini? Difitnah, diusir dari rumah lalu diceraikan begitu saja. Sekarang malah didoakan yang buruk-buruk oleh dia. Jaga mulut Anda Nyonya. Jangan sampai sumpah serapah itu berbalik kepada diri Anda dan anak-anak Anda. Sungut Kak Dimas seraya menunjuk wajah ibu. Gak usah sok-sokan ngebela. Kamu belum tahu siapa Rania sebenarnya. Dia itu perempuan gampangan. Buktinya, sekarang dia sedang hamil anak laki-laki lain, padahal nikahnya sama anak saya. Perempuan dengan dandanan cetar membahana itu mencepik bibir. Oh, jadi ibu orang tuanya Aziz. Pantas saja anaknya seperti itu. Orang tuanya juga sifatnya begini, kayak orang gak pernah mengenyam bangku sekolahan. Runtuk pamanku lagi, membuat wajah ibu pertama merah menahan amarah. Sialan kamu, gak pernah diajari sopan santun sama orang tua kamu ya? Mata ibu melotot hingga biji matanya hampir melompat jatuh. Ayo Ran, kita makan dulu. Jangan ladeni perempuan gak waras ini. Kak Dimas merangkul pundakku dan mengajakku menjauh dari ibu. Tidak puas sampai di situ, ibu mengejar dan menarik kerudung yang menutup kepalaku hingga hampir terlepas. Ngapain kamu menutup aurat seperti ini kalau hati kamu busuk Rania? Wanita pezina itu tidak pantas berpakaian seperti ini. Malu-maluin wanita berhijab lainnya. Ibu terlihat semakin meradang. Kak Dimas menarik tubuh ibu menjauh, sementara aku bersembunyi di balik tubuh Bu Angger yang kebetulan berada di tempat itu juga. Boyo punya mulut itu dijaga sedikit, Mbak Sulis. Semua orang itu tidak sama dengan Rafika anak sampean. Jangan dipukul rata seperti itulah. Kalau anak sampean hobi zina, cari duit dengan cara menjual diri, ya jangan samakan Rania juga, Mbak. Rania itu wanita baik-baik. Dia juga sedang hamil calon cucu sampean, malah disumpahi supaya anaknya cacat. Dasar mertua gak ada akhlak. Bela Bu Angger panjang lebar. Aku tidak paham maksud perkataan bibinya Dr. Kayla dengan menyebutkan kalau Rafika mencari uang dengan cara menjual diri. Apa jangan-jangan ketika bertemu tengah malam dengan adiknya Mas Aziz di tepi jalan, dia sedang bersama salah satu langganannya, bukan kekasihnya seperti apa yang aku kira selama ini. Astagfirullah, jangan suuzon sebelum mengetahui kejadian sebenarnya Rania. Jangan menumpuk pundi-pundi dosa dengan cara berprasangka buruk terhadap orang lain. Enak saja kalau bicara, memangnya ada buktinya?
teriak ibu lantang. Banyak Mbak Sulis, Rafika pernah digerebek di klinik aborsi dan koma beberapa hari karena pendarahan. Dia juga pernah dilabrak sama istrinya Pak Mandala karena ternyata dia ada main dengan suaminya. Ada juga video Rafika sedang goyang heboh dengan om-om di kamar hotel. Apa perlu saya sebar video itu, Mbak? Wajah ibu tiba-tiba berubah pias, bibirnya terkatup. Tidak lagi berani berdebat dengan Bu Angger. Dan artinya semua yang Bu Angger katakan benar, sebab aku paham betul karakter ibu. Memangnya video apa Bu Angger? Tanyaku ketika ibu sudah pergi. Enggak Ran, ibu cuma mengancam dia, soalnya kalau nggak diancam begitu, dia terus saja nyerocos tanpa jeda. Tapi kalau soal digerebek di klinik aborsi dan dilabrak Bu Sita itu benar. Rafika kan jadi sugar baby sekarang, semua orang di sini tahu kok. Terangnya lagi, membuat diri ini syok. Tapi kamu tidak apa-apa kan Ran? Dia menatap khawatir. Aku menjawab dengan menggelengkan kepala. Tubuhku masih gemetar mendapatkan perlakuan sekasar itu dari ibu. Kak, kita pulang ya. Aku sudah gak lapar. Aku berujar sambil mengamit lengan Kak Dimas. Makan saja dulu Ran, kasihan anak dalam kandungan kamu. Dia butuh nutrisi. Kela juga selalu bilang kan, kalau kamu harus jaga kondisi, jaga asupan nutrisi juga, gak boleh stres. Membuang pandang menghindari tatapan Kak Dimas. Lebih tepatnya menyembunyikan air mata yang sudah menggelayut di pelupuk. Aku tidak mau dia melihat aku menangis, malu karena setiap hari aku selalu menangis di depan pamanku. Kamu mau makan apa? Kak Dimas duduk di sebelahku sambil merangkul pundakku. Aku sudah tidak selera Kak. Terdengar dia menyentak napas kasar. Mungkin sudah bosan menghadapi sikapku yang mudah sekali berubah. Aku juga sadar, selama beberapa bulan ini sudah banyak menyusahkan dia, juga melibatkan dia ke dalam masalah yang sedang aku hadapi. Ya sudah, kita pulang sekarang. Laki-laki bertubuh jangkung itu beranjak dari duduknya dan berjalan menuju mobil. Aku mengekor dari belakang tanpa berucap sepatah kata pun. Begitupun ketika sudah berada di dalam mobil, Kak Dimas terus saja fokus mengemudi serta menatap lurus ke depan, tidak menoleh sama sekali apalagi bertanya. Loh Kak, kok kita berhenti di sini? Tanyaku bingung ketika Kak Dimas menepikan mobilnya di depan bengkel milik Kak Hamzah. Kamu tunggu di sini sebentar, kakak ada urusan sedikit, jawabnya sambil membuka pintu dan meninggalkan aku sendiri di dalam mobil. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mengunci pintu mobil takut ada orang jahat mengganggu. Ih, Kak Dimas lama banget. Dengkusku kesal, karena sudah hampir 30 menit tetapi laki-laki itu belum juga menampakkan diri. Mengambil ponsel, berusaha menghubungi Kak Dimas dan ternyata ponselnya malah ditinggal di mobil. Ya Allah, mana perut sudah mulai keroncongan, dia malah tidak kunjung kembali. Dengan sedikit perasaan dongkol turun dari mobil, mengetuk pintu rolling door seraya mengucapkan salam, karena bengkel Kak Hamzah belum buka sepenuhnya, sepi, tidak ada yang menyahut salamku. Sebenarnya sedang apa mereka di dalam, bikin penasaran saja. Loh Ran, kok kamu di sini? Aku terkesiap ketika tiba-tiba seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berdiri di belakangku. Apa mobil kamu mogok? Tanyanya lagi dengan senyum tersungging di bibir. Enggak Kak. Aku lagi nungguin Kak Dimas. Tadi dia masuk ke dalam bengkel, kirain lagi ketemuan sama kakak. Jawabku sembari melonggok ke dalam. Enggak Ran, Dimas gak bilang apa-apa sama saya. Aku menyentak napas kasar. Sebenarnya apa sih yang sedang dia lakukan di dalam? Sudah sarapan? Tanya Kak Hamzah lagi. Belum Kak, lagi nunggu Kak Dimas keluar dulu. Lagi, dia tersenyum sambil menatap wajahku. Aku menunduk malu, juga menjadi salah tingkah karena merasa terus diperhatikan. Itu ada tukang ketoprak, apa kamu mau? Dia menunjuk gerobak yang terparkir di bawah pohon mangga. Dengan perut sudah terasa sangat lapar dan dedek bayi terus saja mendang-nendang, akhirnya dengan sangat terpaksa menganggukkan kepala. Ketopraknya 2 bang, yang satu jangan terlalu pedas, jangan pakai bihun, toginya yang banyak, jangan pakai kerupuk juga, satunya pedas, komplit. Aku menatap wajah tampan Kak Hamzah sambil berusaha menahan senyum, terharu, sebab dia masih ingat dengan selera makananku. Padahal dulu hanya sekali saja kami berjalan berdua, dan kebetulan kami menyantap ketoprak juga seperti yang sekarang. Ayo duduk Ran. Pria dengan garis wajah tegas itu menyodorkan bangku plastik dan mempersilahkan diri ini untuk duduk. Terima kasih, ujarku seraya mengenyahkan bokong di kursi.
Ingin memijat kaki yang terasa ngilu tetapi terhalang oleh perut yang kian membukit. Tidak lama kemudian pedagang ketoprak menghampiri dan menyodorkan makanan dengan saus kacang tersebut kepada kami. Buru-buru aku menyantapnya karena perut sudah terasa sangat lapar. Pelan-pelan Ran, nanti keselak. Sontak aku menghentikan aktivitasku menyendok. Malu karena sudah seperti orang 2 hari 2 malam tidak ketemu makanan. Pasti Kak Amza langsung ilfil melihat aku seperti ini. Gak apa-apa mas, kalau orang hamil tua itu memang bawanya lapar mulu. Istri saya juga sama, lagi hamil tua seperti istrinya mas. Dan nafsu makannya jadi berlipat-lipat, apa saja dimakan. Si penjual ketoprak ikut menimpali, dan dia pikir aku itu istrinya Kak Amzah. Kak Amzah hanya menjawab dengan senyuman lebar. 1 porsi makanan sudah selesai aku santap. Kak Amzah mengasurkan segelas air hangat dan segera kuteguk hingga tandas. Pria berhidung bangir itu terus menyunggingkan bibir melihatku. Ya Allah, lagi-lagi aku lupa. Berasa seperti sedang bersama Kak Dimas, jadi tidak menjaga image sama sekali. Tapi biarlah, biar Kak Amzah tahu siapa Rania sebenarnya. Seka keringat kamu, Bumil. Lagi, dia menyodorkan 2 lembar tisu. Aku mengambil kertas tipis tersebut dan segera menyapu keringat yang mengucur deras di wajah serta seluruh tubuhku. Hanya ibu-ibu yang paham sederas apa keringat yang mengucur di badan saat kita selesai makan dan minum hangat. Tidak lama setelahnya, Kak Dimas keluar dan menghampiri kami sambil menyeringai. Aku menerucutkan bibir, karena dia meninggalkan aku sendiri di dalam mobil dan begitu lama di dalam bengkel. Kakak habis ngapain di dalam sih? Tanyaku kesal. Main catur sama anak buahnya Hamzah. Jawabnya datar, seolah tidak melakukan kesalahan apapun terhadapku. Ya Tuhan, main catur. Dia main catur bersama anak buahnya Kak Hamzah dan tega meninggalkan aku sendirian di dalam mobil. Benar-benar paman tidak ada akhlak. Gak usah manyun, kan sudah ditemani oleh Hamzah. Lagian kamu ngambek melulu sih. Kakak kan jadi kesel ngeladenin orang ngambek. Mendingan kakak panggil Hamzah saja suruh menemani kamu sarapan. Allahu Akbar. Jadi ada persekongkolan di antara mereka berdua. Maksudnya apa coba? Ya sudah, sekarang aku mau pulang. Sungutku kesal. Biar Hamzah yang nganterin. Kakak nyebelin banget sih. Kenapa harus ke Hamzah? Aku ini keponakannya kakak loh. Harusnya kakak yang menemani aku, bukannya ke Hamzah. Kak Dimas terkekeh namun tidak bergeming sama sekali dari tempat duduknya. Ponsel di saku, jaket pamanku tiba-tiba saja berdering. Ada panggilan masuk entah dari siapa. Karena setelah menerima panggilan tersebut, wajah Kak Dimas berubah menjadi pucat pasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Dimas mengucapkan kalimat tajri sambil menatapku senduh. Aku yang sedang berdiri agak sedikit menjauh darinya langsung menghampiri dan menanyakan ada apa gerangan. Kita pulang sekarang Ran. Mas Zubair. Dia menggantung kalimat. Memindaiku dengan kedua mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Ayah kenapa kak? Tanyaku panik. Mas Zubair jatuh di kamar mandi dan belum disadarkan diri. Sekarang dia ada di rumah sakit Ran. Terang Kak Dimas sambil memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku jaket. Buru-buru kami menuju ke rumah sakit tempat di mana ayah sedang dirawat. Ingin tahu keadaan pria yang paling aku cintai itu. Aku begitu khawatir terjadi sesuatu kepada beliau. Agak cepetan bawa mobilnya kak. Tidak aku panik. Kakak gak bisa ngebutran soalnya bawa kamu. Kamu ini kan lagi hamil. Takut terjadi sesuatu sama calon anak kamu kalau diajak kebut-kebutan. Kakak Dimas menjawab sambil terus menatap ke depan. Fokus melihat jalanan Jakarta yang kian padat merayap. Benar juga kata Kak Dimas, ada nyawa yang begitu berharga di dalam rahim, yang juga perlu dijaga dengan super hati-hati. Keelus perut yang kian membukit, merasakan gerakan calon buah hati yang kian aktif. Andai saja kehadirannya diterima oleh ayah biologisnya, tentu saat ini menjadi momen paling bahagia untuk kami. Karena tinggal menunggu beberapa pekan lagi si buah hati akan hadir di dunia ini. Entah mengapa, aku merasa kalau Kak Amza sedang memperhatikan secara diam-diam dari kaca spion depan. Entah itu prasangkaku saja, atau dia memang sedang memindaiku dari pantulan kaca. Aku pun segera membuang wajah karena malu dan juga grogi. Beberapa menit kemudian, mobil yang kami tumpangi menepi di sebuah halaman rumah sakit. Cepat-cepat aku keluar, berjalan masuk menuju resepsionis dan menanyakan di mana ayah dirawat. Jalannya pelan-pelan saja Ran, kamu sedang mengandung, ucap Kak Amzah ketika melihatku berjalan setengah berlari di koridor rumah sakit.
Dia sengaja ikut bersama kami, sebab dia juga ingin melihat keadaan ayah. Iya kak, jawabku seraya mencoba tenang, sedikit memelankan langkah memengagi perut membungkitku. Bibir Kak Amza melengkung, indah menatapku. Andai saja aku tahu Mas Aziz akan mencapakan aku seperti ini, lebih baik memilih dia menjadi pendamping hidup. Tetapi semuanya sudah terlambat dan telah terjadi. Titikan takdirku harus penuh luka serta air mata, dan aku harus menerima karena itu adalah pilihanku sendiri. Jangan liatin Hamzah terus, bukan mahram. Celetuk Kak Dimas membuat mukaku seketika bersemu merah. Pria satu ini bikin aku malu saja. Apa kata Kak Hamzah nanti? Pasti dia berpikir yang tidak-tidak tentang diriku. Sesampainya di kamar Mawar nomor 123, Kak Dimas segera membuka pintu dan memberiku jalan untuk masuk terlebih dahulu. Hatiku mencelos melihat ayah sedang berbaring di atas brankas dengan selang infus di tangan serta mata terpejam. Air mata tidak henti-hentinya mengalir membasahi pipi. Melihat lelaki yang selalu berada di garda terdepan jika kami sedang memiliki masalah itu berbaring tidak sadarkan diri. Yah, panggilku pelan, terisak, menyalami dan menciumi punggung tangan pria berwibawa itu. Tolong buka matanya, jangan tinggalkan Rania ya, Rania mohon. Bisikku di telinga ayah. Sabar sayang, insya Allah ayah akan baik-baik saja. Dengan lembut bunda mengusap bahuku, mencoba menenangkan walau aku lihat ada kekhawatiran yang begitu mendalam di sorot matanya. Saya turut prihatin tante, ucap Kak Amza seraya berjalan menghampiri bunda. Terima kasih Nak Amza, seulah senyum tergambar di bibir tipis ibuku. Menarik kursi, duduk di samping ranjang tempat ayah sedang berbaring sambil terus menggenggam jemarinya. Rasanya sedih sekali melihat lelaki yang selalu memberiku limpahan kasih terbaring tak berdaya seperti ini. Apalagi dalam keadaan kritis. Rasa takut kehilangan terus saja menghantui. Benar-benar merasa khawatir kalau Tuhan akan memisahkan kami. Aku belum bisa membahagiakan ayah, belum menjadi putri yang berbakti kepadanya. Tanpa dikomando lagi, 2 bulir air hangat nan asin meluncur dari kedua sudut netra, membuat jejak lurus di pipi. Segera kuhapus air mata itu menggunakan punggung tangan supaya bunda tidak melihatnya. Ran, aku pulang dulu, nanti malam aku kesini lagi. Pamit Kak Amzah. Iya kak, terima kasih, hati-hati di jalan. Kamu juga jaga diri baik-baik, jaga kesehatan sama kandungan, jangan sampai stres dan kecapean. Andai saja yang memberi perhatian adalah Mas Aziz. Sudahlah Rania, tidak usah kamu ingat-ingat lagi laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Biarkan kamu menemukan kebahagiaan kamu sendiri tanpa dia. Karena seumpama pun dia berubah dan memintamu untuk kembali, kalian berdua tidak akan mungkin bisa bersatu. Mas Aziz sudah menjatuhkan talak 3 kepadamu, bisik suara hatiku. Jangan melamun, gak baik orang hamil kebanyakan bengong, ucapnya lagi sambil menarik kedua ujung bibir. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku terus menatap punggung Kak Amza hingga tubuh lelaki berhitung bangir itu menghilang dari balik pintu. Entah mengapa ada perasaan sedikit aneh ketika dia tidak lagi ada di sini. Aku mulai nyaman berada di dekat laki-laki keturunan Timur Tengah itu, karena dia selalu memberi perhatian yang tidak pernah aku dapat dari mantan suamiku. Astagfirullahalazim Rania, jangan pernah memikirkan lelaki yang bukan mahram kamu. Kamu harus sadar diri, siapa kamu dan siapa dia. Jangan pernah berharap lebih. Karena jika yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, rasanya pasti akan sangat sakit. Batinku sembari mengenyahkan bokong perlahan di kursi. Ran, mumpung lagi di rumah sakit, kamu sekalian periksa kandungan saja. Tadi kala WhatsApp kakak, katanya pagi ini dia tugas di rumah sakit ini. Ucap Kak Dimas yang baru saja datang dari apotik, membelikannya obat gosok untuk bunda. Iya kak, jam berapa? Sekarang saja, mumpung belum ngantri panjang kata Kayla. Tapi ayah, sudah Ran, kamu pergi aja ayah biar bunda yang jaga. Bunda menimpali. Ya sudah, tapi aku gak bawa uang kak. Eleh, biasanya juga aku yang bayar. Pria bertubuh jangkung itu menjepit bibir seperti perempuan. Ya sudah, besok saja kakak hitung saja hutang aku sama kakak. Mulai terbawa perasaan. Gak usah baperan, ayo. Ini pakai ATM bunda, pinnya masih sama. Bunda menyodorkan kartu anjungan tunai mandirinya.
Aku melengkungkan bibir seraya mengambil benda tipis persegi itu dari tangan wanita yang telah melahirkan aku. Sebenarnya merasa tidak enak sendiri karena terus saja merepotkan keluarga, ingin mencari pekerjaan, tetapi perusahaan mana yang mau menerima perempuan hamil tua seperti ini? Is, bengong mulu. Sungut Kak Dimas seraya menarik pelan tanganku. Gak usah tarik-tarik kak, aku bisa jalan sendiri, kakak gak usah anterin aku. Sudah gak usah drama, masih pagi tau gak? Aku mendekis kesal, lama-lama menyebalkan juga sikap Kak Dimas, mentang-mentang aku selalu merapotkan dia. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.